Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya Buya datangnya dari hamba Allah dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Solo mau bertanya Buya tentang masalah bilangan hari, khususnya mohon maaf orang Jawa. Dan di dalam bilangan-bilangan itu diadakan kenduri yang maaf lagi saya melihatnya itu terkesan dipaksakan. Bahkan juga mungkin menggunakan harta peninggalan almarhum. Dan masalah pendapat yang diungkapkan juga bukan hanya para yang keberatan atau menolak tahlilan, tapi yang melakukan pun ada yang berpendapat yang menolak itu tidak sesuai tuntunan. Lalu kalau saya jujur, saya termasuk yang keberatan jika diembel-embeli tradisi, karena yang pernah saya dengar dan lihat sendiri Buya, ada beberapa hal yang meragukan karena dirasa membelokkan niatnya. Salah satunya terkesan dipaksakan walaupun kondisi kesulitan, atau dalam berdoa ada doa yang tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu membuat sesajen untuk ditaruh di pojok-pojok kampung dan sumur-sumur tua daerah dan sebagainya Buya. Juga sebelum dimulai menyediakan air, sebelum menyediakan air bunga mawar dalam botol ataupun toples, setelah selesai berdoa, air tersebut diantarkan ke makam dan disiramkan. Yang seperti ini bagaimana Buya? Saya tidak menyebut tahlilan yang Buya maksud itu bid'ah, tapi saya ragu atau syubhat dengan tahlilan yang nampak di masyarakat sekitar. Karena masyarakat desa di Jawa umumnya menafsirkan tahlilan itu ya sepaket komplit Buya. Kalau orang bilang ubur rampe lengkap. Kalau secara bahasa saya insya Allah paham arti tahlilan. Afwan sebelumnya Buya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Masya Allah. Seputar tahlilan. Tahlilan itu sebetulnya sesuatu yang tidak bermasalah. Tapi ada orang yang mempermasalahkan. Akan tapi orang bermasalahkan bisa jadi karena pelaku tahlilan membuat masalah. Kalau tahlilan secara ilmiah tidak akan ada masalah. Sebab judulnya adalah menghadiahkan pahala, ihda'ut thawab. Kemudian setelah itu adalah masalah orang membagi rizki, tidak ada masalah sama sekali. Dalam tahlilan biasanya adalah orang menghadiahkan pahala. Kebanyakan ulama mengatakan menghadiahkan pahala adalah boleh, sampai. Ada yang mengatakan tidak sampai, bukan bid'ah atau tidak bid'ah, bukan sampai atau tidak sampai. Jadi perdebatan di antara mereka adalah bukan bid'ah dan bukan bid'ah, tapi sampai tidak sampai. Jadi masalah menghadiahkan pahala, tahlil itu maksudnya menghadiahkan pahala. Bahasa ilmiahnya adalah ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Ini, jadi menghadiahkan pahala tidak ada masalah. Kemudian memberi makan juga tidak ada masalah. Memberi makan tidak ada masalah karena kita dianjurkan sedekah. Biasanya mempermasalahkan ini bisa dihubungkan dengan yang lainnya. Kita bersedekah boleh di saat ada orang meninggal, tidak ada meninggal. Kemudian di sana ada orang yang melarang bahwasanya kalau keluarga meninggal dunia tidak boleh bersedekah. Dari mana itu? Kalau Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far at-ta'ama, ini kita jelaskan bahasa khusus. Nabi menyuruh kepada tetangga untuk membuat makanan bagi orang keluarga yang meninggal namanya Ali Ja'far, karena Sayyidina Ja'far adalah fakir, keluarganya fakir. Jadi jangan sampai di atas duka ada duka, di atas duka kematian ada duka kefakiran. Maka tetangganya hendak mengasih. Di sini Nabi tidak melarang kalau keluarga itu cukup kaya buat makanan buat orang di luar. Nggak ada sama sekali. Akan tapi di sana disimpulkan sebagian orang menjadi tidak boleh. Dari mana itu semuanya? Dinukil dari tabi'in, ketahuilah, bukan sabda Nabi SAW. Sedekah sudah jelas, ijma'. Siapa yang bisa mengatakan sedekah haram? Tidak ada, sedekah boleh. Dan tidak ada larangan dalam hal ini. Masalah tahlil selesai. Kemudian apa lagi? Ini sebetulnya masalah tahlil selesai. Yang akan menjadi masalah, kalau orang mempermasalahkan, biarkan orang mempermasalahkan. Perbedaan ini. Tapi yang kadang membuat masalah adalah orang yang melaksanakan tahlil. Terus masuk disebut tadi, kalau ada memohon kepada selain Allah juga salah, itu bukan tahlilan. Nggak ada mohon kepada Allah selain Allah, mohonnya tetap kepada Allah. Ada bab tawasul, babnya beda, itu bukan mohon kepada selain Allah, mohonnya tetap kepada Allah. Nah ini. Kemudian yang kedua adalah memaksakan. Nggak boleh memaksakan. Rumah sakit, biaya rumah sakit aja belum dibayari, kenapa?
Harus bersedekah lagi, bayari utang dulu. Ini salah, karena apa? Pembimbingnya nggak benar ini. Maka kiai tahlil hendaknya mengerti ilmunya. Jangan sampai orang yang meninggal dunia memaksakan diri. Kalau maksakan diri sepakati nggak boleh, maksakan diri sampai utang belum dibayar kok sudah bersedekah, nggak boleh. Kan fikihnya jelas ini. Jadi menjadi masalah bukan permasalahan ilmiahnya, menjadi masalah pelakunya. Kemudian yang lain lagi adalah yang namanya sedekah atau selamatan, gunduri dan sebagainya tadi tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan. Ini tolong dicatat dengan tinta yang tebal. Tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan, sebab harta peninggalan itu milik bersama, milik ahli waris. Kecuali ahli waris semuanya menyetujui baru boleh. Lalu kita memberikan dari mana? Dari duit sendiri. Kita sebagai anak mengeluarkan uang dari duit kita sendiri, sah. Tapi kalau dari harta peninggalan tidak boleh. Nah, inilah yang salah di sini. Karena harta peninggalan itu adalah hak waris semuanya. Kalau kita ingin bersedekah dari harta peninggalan harus disetujui semuanya. Apalagi masih ada yang kecil langsung sedekah, main sembelih kerbau. Yang lain ngenes, ya Allah, kerbau yang paling gede disembelih, hutangku belum dibayar, bisa ngomong gitu. Jadi masalah tadi yang salah adalah, yang bikin masalah adalah pelaku tahlil itu sendiri kadang-kadang. Kemudian membuat sesajen itu sebetulnya bisa dimaknai benar, dimaknai nggak benar. Kalau dimaknai dalam dunia klinik, dunia perdukunan, sesajen ya adalah untuk jin, priprayang, genderuwo, demit, dan sebagainya itu. Itu bukan urusan itu. Akan tapi sesajen maknanya adalah sesuatu yang disajikan, maknanya menjadi benar. Tapi kalau sudah ditaruh di pojok, ngapain taruh pojok? Taruh di tempat santri biar makan santri. Taruh di pojok-pojok. Ini berarti takut ada keyakinan yang nggak benar. Hidangan makan yang enak, sajikan sesajen, sajikan yang benar. Makanya sekarang ini perlu meluruskan. Kalau memangkas, ya salah. Tahlilan ada kok dipangkas. Maka kami juga menghimbau kepada pelaku tahlil, cobalah sedikit diperkuat masalah belajar agama. Dan ingat kalau masalah tradisi, tradisi tidak dilarang oleh syariat, asalkan tidak bertentangan dengan syariat tradisi, bahkan muhakkamah. Perlu diterapkan, kalau ada tradisi baik diterapkan, dilanjutkan. Cuman kalau tradisi bertentangan nggak boleh. Ini babnya luas sekali. Jangan tentang tradisi langsung kita tolak. Ini antipati dengan tradisi Jawa. Loh, ini kita ini Nabi ngajarkan kok. Masalah ulama menjelaskan kalau ada sebuah kebiasaan dan itu kebiasaan tidak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi kebiasaan bertentangan dengan syariat ya nggak boleh kita laksanakan seperti itu. Jadi permasalahannya adalah bukan permasalahan dalam zat urusan tahlil, tapi adalah dua kelompok. Yang satu ada orang mempermasalahkan, biarkan dia yang mempermasalahkan. Karena ngomong dengan orang yang mempermasalahkan tidak bisa, kecuali harus diskusi yang baik, dialog begini. Tapi kita akan bicara dengan orang yang di dalam tahlilan sendiri, lakukan tahlil dengan cara yang benar. Jangan memaksakan diri kalau tidak ada duit. Bayari dulu, bayar utang untuk rumah sakit. Dan jangan ngambil daripada harta peninggalan, harta diri Anda sebagai anak ingin berbakti pada orang tua. Seperti itu. Ini harus pasti. Kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tentu caranya adalah misalnya jika harus ada keramaian, jangan sampai berbaur laki perempuan dan sebagainya. Itu sifatnya aridi, bukan dari zatnya. Kalau tahlilan Anda menghadiahkan pahala, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada silaturahmi, terkumpul tiga. Berkumpulnya orang untuk silaturahmi, oke. Berkumpul orang sedekah, oke. Berkumpul orang untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Semoga Allah meluruskan kalau ada yang salah dari kita, semoga Allah ampuni. Dan tentu banyak kesalahan-kesalahan kita semuanya. Tapi dalam permasalahan kita ini adalah sering melakukan sesuatu yang tanpa ilmu. Ini berbahaya sekali. Dan semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan hidayah kepada semuanya, dan membimbing kita semuanya. Wallahu a'lam.